Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Erdaningsih. Saya salah satu perwakilan dari kelompok 8. Di sini kami akan memaparkan dan mempresentasikan materi kami, yaitu konsep kepribadian B.F. Skinner dan John B. Watson. Yang pertama adalah teori kepribadian John B. Watson. Radikal behaviorisme dimulai dari penolakan John B. Watson atas metode introspeksi psikologi, metode yang menggunakan keadaan batin dengan penjelasan perilaku. Watson ingin membuat sebuah eksperimen sains, jadi dia menghilangkan setiap upaya untuk mempelajari pikiran, tahap kesadaran, atau hal lainnya yang tidak dapat diamati oleh publik. Sampai hari ini, radikal behaviorisme masih mendapat konotasi yang negatif dari beberapa psikolog, namun kebanyakan psikolog hanya menunjukkan tingginya tingkat konsistensi dan ketelitian. Sejarah singkat John B. Watson. Masa kecil Watson, penderitaan panjang ibu, ayah yang eksplosif. John Brodus Watson lahir di Greenville, South California pada tahun 1878 dan meninggal di New York pada tahun 1958. Adalah anak dari Emma Roe Watson dan Pickens Butler Watson. Ibunya adalah seorang yang bekerja di South California Baptist sebagai menteri teologi. Ibunya berharap John bisa mengikuti jejaknya untuk berkarir di kementerian. Pengaruhnya ini memberikan John ambisi sampai tahun terakhirnya di Princeton Theological University. Sementara, ayahnya adalah seseorang yang dikenal jahat di South California. Dia meninggalkan rumah pada umur 16 tahun untuk memperoleh tentara konfederasi, di mana dia mendapatkan reputasinya dan bekerja sembrono. Dia seorang peminum alkohol, dia suka marah tiba-tiba, dan targetnya adalah keluarga, teman, dan tetangga. Dia tidak menentu, mungkin bersifat kasar, suami yang tidak bisa ditebak, suka marah, dan ayah yang tidak selalu ada untuk anaknya. Saat J.B. Watson lahir, Emma dan Picken adalah orang buangan. Mereka dijauhi oleh tetangganya karena keagresifan Pickens. Emma Watson ingin mengatasi keadaan susahnya tersebut. Dia ingin kehidupan yang lebih baik untuk anaknya daripada memiliki kehidupan yang miskin, sendiri, dan kesulitan. Pada tahun 1980, dia menjual peternakannya dan pindah beserta keluarganya ke Greenville, South California, di mana pendidikannya lebih baik dan adanya peluang ekonomi. John muda memiliki cara yang berbeda untuk membuat lelucon teman kelasnya di Greenville. Dia beraksi agresif dan mendapatkan nama Sweats untuk kecenderungannya berkelahi dengan penyiksaannya dan yang lain. Sebagai biografer, Carrie Buckley menyimpulkan, masa remaja Watson sangat bermasalah. Seperti ayahnya, dia sangat agresif dan impulsif. Selanjutnya, tahun perkuliahan yang ambisius. Pada tahun 1894, saat umur 16 tahun, Watson memasuki program persiapan kuliah di Furman University. Pada saat itu, tidak ada sekolah umum di South California dan kampus yang menawarkan program sub-mahasiswa untuk mahasiswa yang menunggu untuk melanjutkan pendidikan mereka. Watson seorang yang cerdas dan remaja yang ambisius, dan kuliah adalah tujuannya. Meskipun dia mempunyai kelas yang rendah dan lulus di umur 16 tahun, dia tetap berusaha agar bisa kuliah. Di Furman, 5 tahun kemudian, John B. Watson mendapatkan kedua gelarnya, yaitu sarjana dan master dari universitas. Kemudian, John B. Watson ingin melanjutkan pendidikannya di Universitas Chicago. Meskipun memiliki kelas yang buruk, Watson menyusun surat ke Presiden Universitas Chicago dan meminta untuk diterima sebagai mahasiswa doktor. Dia mendeskripsikan dirinya dengan sangat akurat di surat sebagai mahasiswa yang miskin tapi bersemangat untuk maju. Dia sangat mampu untuk mendapatkan surat rekomendasi dari Presiden Universitas Furman dan hasil yang besar atas dukungan pribadi. Watson kemudian dianugerahi beasiswa dari Universitas Chicago. Pelopor radikal behaviorisme ini sedang berada di jalannya untuk lulus. Di Universitas Chicago, Watson mengambil kursus dengan Jack Westloop, seorang zoologis yang berpikir bahwa pengetahuan sains sangat dimengerti dan dikontrol perilaku organismenya. Watson tertarik dan digenggam idenya oleh Loop
dan eksperimen psikologi di Chicago. Sebagai mahasiswa lulusan, dia memulai untuk mengembangkan dan melakukan serangkaian percobaan perintis yang menyebabkan berkembangnya behaviorisme radikal. Hidup Watson saat di universitas sangat heboh. Dia memperkenalkan dirinya sebagai seorang yang berani, lelaki muda yang tampan dan romantis, tapi secara pribadi sangat dicurigai sangat intim dimanapun. Dia berakting sebagai orang yang kurang ajar. Singkat cerita, Watson tertarik dengan Mary Ickes, seorang wanita berumur 19 tahun dari keluarga yang terkemuka. Saudara Mary, yaitu Harold Ickes, tidak menyetujui hubungan itu. Harold sangat tidak percaya Watson dan berpikir bahwa dia seseorang yang nakal. Watson dan Mary kemudian menikah diam-diam pada tahun 1903 menghadapi resiko kakaknya. Mereka tidak lagi hidup bersama pada tahun pertama karena Harold mencoba untuk memisahkan mereka dan mengirim Mary untuk tinggal bersama tantenya. Beberapa waktu selama 1906 sampai 1907, mantan kekasih Watson muncul kembali di kehidupannya. Harold Ickes kemudian menyewa seorang detektif yang melaporkan bahwa Watson dilihat bersama wanita itu. Harold mempengaruhi Mary untuk menceraikan Watson dan dia mencoba untuk memecat Watson dari universitas, tapi Harold gagal pada keduanya berkat intervensi dari salah satu rekan Watson di universitas. Watson kemudian melampaui apa yang bisa ditolerir pada masyarakat dan komunitasnya. Perselingkuhannya dengan mahasiswa muda yaitu Rosalind Rayner menjadi pengetahuan publik dan menyebabkannya masuk di koran. Mary Watson kemudian sakit hati karena suaminya yang lebih dulu memiliki hubungan gelap, dan kemudian Mary mencuri beberapa surat cinta Watson untuk Rosalind. Mereka kemudian bercerai. Hasil perceraian dengan hasil hancurnya karir Watson di Johns Hopkins membuat mantan koleganya pun menghindarinya. Setelah perceraian Watson pada tahun 1920, dia menikahi Rosalind Rayner. Sementara itu, dia membangun karir di luar kehidupan akademiknya. Akhirnya, dia mendapatkan posisi sebagai biro iklan terkemuka, di mana dia dibawa untuk menanggung intelijen yang sama dan keuletan bahwa dia terbukti sukses mengganti wajah psikologi. Pada saat yang sama, dia juga mampu menulis buku psikologi populer dan artikel yang menjaga namanya sebelum publik dan komunitas akademik. Selanjutnya adalah radikal behaviorisme Watson. Watson tidak ingin menjadi sederhana. Dia berjuang dan berhasil untuk membuat sesuatu yang luar biasa. Dia sangat brilian dan bekerja tanpa lelah untuk menjadi bintang di lapangan psikologi. Pada saat yang sama, dia sangat rajin dan pada saat yang sama akan sangat mengejar para wanita untuk sebuah skandal pribadi. Akhirnya dia mampu masuk dan mendapatkan kesuksesan di lapangan periklanan di mana dia mundur sebagai penolakan hasil di dunia akademik. John B. Watson, pendiri teori radikal behaviorisme, kepribadian yang membingungkan, telah dipecahkan dengan anggapan bahwa pikiran, salah satunya sadar dan ketidaksadaran karena tindakan. John B. Watson menemukan solusi. Watson juga mempublikasikan kerja kondisional Pavlov yang digunakan sebagai kunci ilmu kompleks semua tindakan manusia. Watson mengerti kondisional klasikal Pavlov secara otomatis dan tanpa sengaja. Seperti yang terlihat pada slide di layar, itu adalah bentuk konsep Pavlov, sama seperti yang telah kita pelajari pada mata kuliah sejarah aliran psikologi di semester sebelumnya. Baiklah, selanjutnya adalah conditioning pada Little Albert. Watson menunjukkan bahwa respon emosi dapat terkondisikan saat ia menerapkan teori Pavlov yang dikembangkan melalui studi tentang hewan, melalui pengondisian Little Albert, seorang anak laki-laki berumur 11 bulan. Mereka mengondisikan ketakutan terhadap tikus dengan membuat suara yang menakutkan dan keras dengan cara memukulkan palu ke batangan baja, suara yang diketahui sangat ditakuti oleh Little Albert, untuk mengagetkan Little Albert saat ia dihadapkan pada seekor tikus, atau saat ia berusaha meraih tikus tersebut dengan penuh minat. Tidak lama kemudian, Little Albert akan menangis walaupun hanya sekedar melihat tikus tersebut.
Generalisasi yang ditunjukkan saat Little Albert juga menjadi takut terhadap benda-benda berbulu lainnya, termasuk kelinci, anjing, dan mantel bulu. Little Albert yang malang bahkan takut melihat janggut Sinterklas. Penelitian ini menunjukkan pada kita bahwa respon emosi yang terkondisikan terhadap satu stimulus dapat kemudian menyebabkan reaksi emosi terhadap bermacam-macam kejadian atau stimulus yang lain. Hal ini juga menunjukkan bahwa stimulus netral apapun dapat memancing emosi. Watson yakin bahwa dengan cara itulah kepribadian-kepribadian dibentuk. Karena yakin bahwa ide Freud mengenai dasar seksual dan kepribadian adalah sesuatu yang aneh, Watson meledek para pengikut aliran Freud dengan mengatakan bahwa ketakutan Little Albert terhadap bulu akan diinterpretasikan oleh seorang psikoanalisis sebagai produk pengalaman awal Little Albert dengan rambut kemaluan. Baiklah, selanjutnya adalah asumsi dasar radikal behaviorisme Watson. Berikut ini ada 4 asumsi dasar pendekatan Watson. Yang pertama adalah kelangsungan evolusi. Perilaku manusia dan hewan tidak berbeda. Perilaku manusia hanya berbeda dari hewan dari tingkat kompleksitasnya saja. Bentuk seleksi alamiah spesies human untuk beradaptasi ke lingkungannya yang kompleks, tapi perilaku tetaplah perilaku, tidak peduli organismenya. Yang kedua adalah reduksionisme. Pendekatan ini melihat perilaku dalam hal komponen fisik yang paling sederhana. Watson percaya bahwa semua human behavior dapat dipahami sebagai cara kerja sistem kelenjar dan sistem saraf. Dan cara kerja sistem saraf dan kelenjar dapat ditelusuri ke proses biokimia yang beroperasi dalam struktur ini. Yang ketiga adalah determinasi. Tingkat perilaku setiap respon ditentukan oleh peristiwa eksternal yang mendahuluinya. Tidak ada organisme yang berperilaku secara spontan atau aneh atau sepenuhnya bebas. Perilaku sebenarnya tidak pernah disengaja, selalu ada beberapa rantai sebab akibat peristiwa fisik yang pada akhirnya bertanggung jawab atas perilaku yang diamati. Dan yang keempat adalah empiris. Watson bersikeras pada metode eksperimental. Menurut Watson, hanya fenomena terukur dan dapat dikontrol yang cocok sebagai objek studi untuk psikologi. Bagi Watson, penelitian memiliki 2 tujuan mendasar, yaitu untuk dapat memprediksi dan mengendalikan aktivitas manusia. Selanjutnya adalah pandangan utama Watson. Yang pertama, psikologi mempelajari stimulus dan respon. Yang dimaksud dengan stimulus adalah semua objek di lingkungan, termasuk juga perubahan jaringan dalam tubuh. Sementara respon adalah apapun yang dilakukan sebagai jawaban terhadap stimulus, mulai dari tingkat sederhana hingga tingkat tinggi, juga termasuk pengeluaran kelenjar. Respon ada yang overt dan covert, serta learn dan unlearn. Yang kedua, tidak mempercayai unsur herediter atau keturunan sebagai penentu perilaku. Perilaku manusia adalah hasil belajar, sehingga unsur lingkungan sangat penting. Dengan demikian, pandangan Watson bersifat deterministik. Perilaku manusia ditentukan oleh faktor eksternal, bukan berdasarkan akan kebebasan. Yang ketiga adalah dalam kerangka pikiran tubuh. Pandangan Watson sederhana saja. Baginya, pikiran mungkin saja ada, tetapi bukan sesuatu yang dipelajari ataupun akan dijelaskan melalui pendekatan ilmiah. Jadi bukan berarti bahwa Watson menolak pikiran secara total. Ia hanya mengakui tubuh sebagai objek studi ilmiah. Penolakan dari kesadaran jiwa ataupun pikiran ini adalah ciri utama behaviorisme dan kelak dipegang kuat oleh para tokoh aliran ini, meskipun dalam derajat yang berbeda-beda. Pada titik ini, sejarah psikologi mencatat pertama kalinya sejak zaman filsafat Yunani terjadi penolakan total terhadap konsep jiwa dan pikiran. Tidak heran bila pandangan ini di awal mendapat banyak reaksi keras, namun dengan berjalannya waktu, behaviorisme justru menjadi populer. Yang keempat,
Sejalan dengan fokusnya terhadap ilmu yang objektif, maka psikologi harus menggunakan metode empiris. Dalam hal ini, metode psikologi adalah observasi, conditioning, testing, dan laporan verbal. Yang kelima, secara bertahap, Watson menolak konsep insting, mulai dari karakteristiknya sebagai refleks yang tidak dipelajari, hanya milik anak-anak yang tergantikan oleh habits, dan pada akhirnya ditolak sama sekali kecuali simple refleks seperti bersin, merangkak, dan lain-lain. Yang keenam, konsep learning adalah sesuatu yang vital dalam pandangan Watson. Juga bagi tokoh behaviorisme lainnya. Habits yang merupakan dasar perilaku adalah hasil belajar yang ditentukan oleh dua hukum utama, resensi dan frekuensi. Watson mendukung conditioning respon Pavlov dan menolak law of effect dari Thorndike. Maka habits adalah proses conditioning yang kompleks. Ia menerapkan pada percobaan fobia subjek Albert. Kelak terbukti bahwa teori belajar dari Watson punya banyak kekurangan dan pandangannya yang menolak Thorndike salah. Yang ketujuh, pandangannya tentang memori membawanya pada pertentangan dengan William James. Menurut Watson, apa yang diingat dan dilupakan ditentukan oleh seringnya sesuatu digunakan atau dilakukan. Dengan kata lain, sejauh mana sesuatu dijadikan kebiasaan. Faktor yang menentukan adalah kebutuhan. Yang kedelapan, proses pikiran dan perkataan terkait erat. Thinking adalah subvocal talking, artinya proses berpikir didasarkan pada keterampilan berbicara dan dapat disamakan dengan proses bicara yang tidak terlihat. Masih dapat diidentifikasi melalui gerakan halus seperti gerak bibir atau gesture lainnya. Yang kesembilan atau yang terakhir adalah perilaku dapat dikontrol dan ada hukum yang mengaturnya. Sumbangan utama Watson adalah ketegasan pendapatnya bahwa perilaku dapat dikontrol dan ada hukum yang mengaturnya. Jadi, psikologi adalah ilmu yang bertujuan meramalkan perilaku. Pandangan ini dipegang terus oleh banyak ahli dan diterapkan pada situasi praktis. Dengan penolakannya pada mind dan kesadaran, Watson juga membangkitkan kembali semangat objektivitas dalam psikologi yang membuka jalan bagi riset-riset empiris pada eksperimen terkontrol. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan teori kepribadian dari B.F. Skinner, yaitu dengan nama lengkap Bruce Frederick Skinner, dikenal dengan teori less radical behaviorism. Teori ini berawal dari pengalaman pribadi Skinner yang mengalami rangkaian krisis identitas atau titik balik yang membuatnya rentan terhadap perubahan diri. Di sini saya akan jelaskan secara singkat dari keluarga Skinner. Yang pertama, latar belakang keluarganya itu ayahnya adalah seorang pengacara dan ibunya itu seorang ibu rumah tangga. Hidupnya nyaman dengan kondisi perekonomian keluarganya itu menengah ke atas. Kehidupan keluarganya itu mengajarkan nilai-nilai kontrol diri yang baik serta seperti kejujuran, kerja keras, dan lain-lain. B.F. Skinner juga itu memiliki adik yang bernama Eddie, yang lahir 2 tahun setelahnya. Di masa kanak-kanak Skinner, lebih cenderung di bidang musik dan sastra. Dan oleh sebab itu, Skinner memiliki keinginan dia ingin menjadi seorang penulis profesional. Setelah Skinner mendapatkan gelar sarjana dalam jurusan bahasa Inggris, ia menulis surat dan memberitahukan pada ayahnya bahwa ia ingin menghabiskan waktu di rumah selama setahun untuk menulis. Namun syaratnya dia harus mencari kerja atau karir apabila karir menulisnya nggak sukses. Hingga akhirnya dia mengalami tahun ke-8. Dan setelah membaca hasil studi Pavlov dan Watson, akhirnya ia tertarik pada psikologi dan menjadi pakar behaviorisme. Dalam teori ini juga,
menjelaskan bagaimana perilaku terjadi berdasarkan konsekuensinya dan juga pandangannya terhadap empirisme radikal dari teori Watson. Nah, dari sini ada teori kepribadian Skinner yang akan saya jelaskan dalam 5 poin. Yang pertama, mengubah law of effect menjadi hukum efek empiris. Skinner, Watson, dan Thorndike mampu menunjukkan bahwa berbagai perilaku dapat diperoleh, diubah, dan diatur dengan memanipulasi konsekuensinya di laboratorium. Namun, Skinner berpandangan pada teori Watson itu lebih suka menghindari istilah mentalistik seperti kesenangan dan kepuasan yang mendukung deskripsi langsung untuk peristiwa yang diamati. Sedangkan Thorndike mengaitkan keuntungan yang menyenangkan dengan hadiah makanan. Berbeda dengan Skinner yang lebih suka mengatakan bahwa makanan itu cuma sebagai penguat atau yang menguatkan. Dan untuk poin kedua, ada reinforcement theory. Nah, selama 4 dekade berikutnya, Skinner mengabdikan dirinya untuk meneliti spesifikasi hubungan tersebut, dan inti dari penelitiannya disebut dengan theory of reinforcement atau teori penguatan. Hingga pada poin ketiga, Skinner lebih suka istilah penelitiannya itu lebih deskriptif dan netral antara positif dan negatif untuk menggambarkan reinforcer atau penguat. Selain itu, lebih dikenal ilmiah dan menjadi model empirisme radikal dan determinisme. Oleh karena itu, behaviorisme Skinner lebih ilmiah dan kurang radikal dibanding dengan teori behaviorisme sebelumnya, yaitu dari Watson. Kedua, memperluas behaviorisme Watson dalam arena perilaku sukarela yang lebih kompleks. Behaviorisme Watson kan klasikal dari konsep Pavlov, yaitu classical conditioning. Jadi dari teori Skinner itu menjelaskan lebih luas teori tersebut dengan teori operant conditioning. Terus yang kelima, perilaku anak kemungkinan memiliki banyak tanggapan terhadap konsekuensi yang berbeda. Jadi kayak contohnya, setiap anak memiliki tanggapan atas stimulus atau benda, itu gak mungkin sama, pasti ada yang berbeda. Misalnya ada anak apabila melihat buku mungkin menjadikan buku tersebut sebagai tangga, ataupun melihat dan merobek-robek kertasnya dan lain sebagainya. Dari situ anak memiliki banyak tanggapan, dan tanggapan tersebut berhubungan erat dengan konsekuensi. Yang ketiga, ilustrasi operant conditioning. Pertama, operant conditioning merupakan sebuah pengkondisian di mana respons semakin mungkin atau jarang terjadi sesuai dengan konsekuensinya. Sebagaimana kita tahu mungkin dari box Skinner ya, itu ada tikus yang menekan tuas untuk mendapatkan makanan. Pertama, dia menekan tuas tersebut hingga mendapat makanan. Namun makin lama makanan tersebut mungkin habis atau mungkin berhenti mengeluarkan makanan, akhirnya dia tidak menekan tombol tersebut, atau ada tombol merah sebagai hukuman, punishment. Nah, ada reinforcement. Dari respon dapat mengubah frekuensi dan meningkatkan kemungkinan apabila perilaku tersebut diulang kembali. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan. Nah, ada ilustrasi seorang gadis berusia 6 tahun yang mendapatkan candy kiss dengan mencari poker plastik atau sebagai token yang disembunyikan. Jadi ada ilustrasi dalam buku Beneath the Mask yang menjelaskan dari perilaku gadis atau perilaku anak ini dalam melakukan operant conditioning. Oke, selanjutnya
konsep kunci dari reinforcement theory. Oke. Di sini dalam makalahnya udah ditampilkan tabel dari kunci dari konsep penguatan atau reinforcement. Yang pertama, positive reinforcer atau reward, penguat positif. Memiliki definisi bahwa setiap peristiwa stimulus itu yang memperkuat itu dapat meningkatkan kemungkinan atau dari respon yang mengikuti. Itu dari penguat positif. Contohnya, orang tua memuji ketika anak-anaknya berbagi mainan dengan adik mereka. Hal tersebut gunanya untuk meningkatkan kesenangan dan rasa berbagi anak tersebut saat dewasa. Yang kedua, negative reinforcer atau relief, bantuan. Merupakan setiap peristiwa stimulus yang memperkuat dalam kurung meningkatkan kemungkinan respon yang menghilangkan penguat negatif. Misalnya, kritik tentang menjadi gemuk dihentikan atau dicegah dengan cara diet. Terus ada hukuman positif, yakni dalam kurung rasa sakit. Definisinya itu permusuhan atau stimulus yang menyakitkan diterapkan sebagai respon untuk mengurangi frekuensi. Berbeda dengan penguat negatif karena perilaku melemah dan menguat dari hukuman itu bisa berlanjut selama perilaku terjadi. Misalnya, memukul tangan anak saat hendak mencapai toples kue dan menekan respon anak untuk mencapai toples tersebut kembali. Misalnya kayak dia dilarang memegang toples tersebut. Jadi orang tuanya memukul tangannya. Untuk hukuman negatif dengan menghilangkan imbalan. Hukuman mungkin juga melibatkan penghapusan penguat positif. Contohnya, menangguhkan jajan atau cemilan anak sebagai hukuman karena telah berbohong. Oke, yang kelima, konsep kunci kelima, ada kepunahan atau extension, yaitu menghilangkan penguat sementara subjek membuat respon diperkuat sebelumnya sampai probabilitas respon turun ketika dasar. Jadi kayak sebagaimana yang tadi udah dijelaskan pada tikus tadi, dia tuh udah menekan tombol tuasnya untuk mendapatkan makanan, namun tiba-tiba makanannya nggak muncul kembali dan akhirnya terjadi kepunahan. Kalau dalam contohnya itu menahan untuk memuji anak saat anak menunjukkan perilaku berbagi, bahkan ketika anak itu meminta perhatian untuk hal tersebut. Terus keenam operan, yaitu perilaku sukarela yang dapat beroperasi pada lingkungan untuk membuat perubahan penting dalam menjamin penguatan. Contohnya, berjalan, berbicara, dan berbagai perilaku manipulatif lainnya. Dan yang ketujuh, shaping atau bentuk. Cetakan final atau respon yang kompleks dari potongan-potongan tanggapan dengan memperkuat perkiraan yang lebih tepat dari respon akhir yang diinginkan. Contohnya, mengendalikan pujian. Instruktur meningkatkan presisi dari siswa karena ia memandu mobil lurus ke depan. Dia pun menahan pujian dari pendekatan terbaik terakhir. Terus ada penguatan parsial atau jadwal. Definisinya adalah memberikan penguatan berdasarkan jadwal sehingga tidak setiap respon diperkuat. Jadi ada jadwal yang mengikuti pola waktu sehingga penguatan yang tersedia hanya setelah internal atau kondisi tertentu. Atau mungkin didasarkan pada jumlah interval. Hanya setelah interval tertentu atau jadwal mungkin didasarkan pada jumlah respon yang diperlukan sebelum penguatan tersedia. Di sini ada jadwal interval sama jadwal rasio. Jadwal interval menerima gaji seminggu sekali, sedangkan jadwal rasio misalnya dibayar dengan jumlah mobil yang tersedia atau jumlah benda yang dijual. Oke, schedules of reinforcement atau jadwal penguatan. Di sini akan
Saya jelaskan. Selain dari memberikan hadiah untuk setiap perilaku, Skinner pun mengeksplorasi schedule of reinforcement atau penguatan sebagian. Jadwal penguatan. Ketika rutinitas game sudah terjadi dengan baik, dengan memiliki setiap respon yang sukses, yaitu mendapatkan candy kiss, kita bisa membuat game lebih menantang. Jadi kayak ada peristiwa yang dikontrol gitu. Misalnya pertama ada continuous reinforcement, yaitu reinforcement yang diberikan setiap kali tingkah laku yang diharapkan muncul. Namun jika pemberian reinforcement dihentikan, maka tingkah laku tersebut dengan cepat akan menghilang. Oke, terus yang kedua, fixed interval. Fixed interval yaitu contohnya di sini kayak menetapkan batas waktu yang diselingi buzzer dan jam yang dipasang, lalu diberitahukan bahwa harus menemukan token tersembunyi dalam waktu 10 detik, ada selang waktunya, atau dia tidak akan menerima candy kiss. Namun, jika dia menemukan token sebelum 10 detik berlalu, dia harus menunggu hingga detik ke-10 itu selesai, dan dia akan mendapatkan token kembali. Jadi itu disebut fixed interval karena ketersediaan reinforcement diatur oleh interval waktu yang tetap konstan dari penguatan ke penguatan. Terus yang ketiga, variable interval. Jadwal ini misalnya apabila ingin dipercepat dengan terus mengubah batas waktu yang tidak bisa diprediksi waktunya. Misalnya kita menyembunyikan buzzer itu dengan waktu yang berbeda-beda sesuai keinginan kita. Misalnya setelah 5 detik, lalu setelah 3 detik, kemudian setelah 10 detik, lalu kembali lagi 5 detik, dan seterusnya. Ini batas waktu untuk ketersediaan itu terus berubah, berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi jadwal ini bertujuan untuk menghasilkan respon yang sangat tinggi dan sangat cepat. Bagaimana gadis itu melakukannya? Dengan membatalkan buku atau dengan cepat melihat buku, dengan akhirnya membatalkan buku dengan sangat cepat dan terus menerus hingga waktunya selesai. Dan kemudian ada fixed ratio. Itu ada penjadwalan dengan bantuan rasio 3:1. Misalnya 3 kali lebih banyak tanggapan untuk mendapatkan satu penguatan yang sebelumnya dia terima. Jadi kayak pemberian reinforcement setelah respon yang dikehendaki muncul kesekian kalinya. Jadi dia harus mendapatkan 3 token untuk mendapatkan satu candy kiss. Jadi seperti itu. Untuk variable ratio itu adalah bahwa permainan akan semakin sulit di bawah aturan baru. Dia harus menemukan sebanyak mungkin token sebelum mendapatkan permen, dan kadang-kadang dibutuhkan 3 token, 5 atau 2. Namun dia tidak akan dapat memprediksikan kemungkinan yang mana berlaku pada waktu tertentu. Jadi ini secara acak sebenarnya yang disebut dengan variable ratio. Jadi bagaimana strateginya? Ya, apabila dia lapar, maka semakin cepat dia mendapatkan token tersebut, dan akhirnya dia mendapatkan candy kiss yang ia butuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Maharani akan memaparkan materi solusi Skinner terhadap puzzle fruit. Skinner mengonseptualisasikan psikopatologi sebagai suatu respon maladaptif. Namun, prinsip-prinsip yang dia konsepkan tersebut berasal dari teori operan.
Laporan Freud tentang psikopatologi berkisar seputar menjelaskan 3 pasal utama psikopatologi, yaitu keinginan yang tertindas, konflik tak sadar di antara lembaga-lembaga internal, dan pengalaman kecemasan sebagai pengalaman ego dari ketidakberdayaannya. Skinner mengembangkan pendekatan untuk memikirkan ketiga teka-teki utama psikopatologi Freud. Yang pertama, ditekankan ulang keinginan dan desakan. Solusi puzzle Freud asumsinya berupa perilaku berkaitan dengan kekuatan mental batin yang memiliki sifat kausal dalam pembentukan perilaku yang tidak dapat diamati, tidak dapat dijalani, dan juga tidak perlu. Keinginan dan desakan yang tak terkendali dalam pikiran bawah sadar dari waktu ke waktu, ekspresi samar dan dalam perilaku secara metafora terkait dengan keinginan yang mengancam. Gejala-gejalanya misalnya kompromi formasi karena keduanya menyangkal dan melambangkan desakan ingin menolak dan memuaskan dorongan seksual dan agresif yang terlalu menyakitkan untuk dikenali secara sadar atau bahkan untuk bertindak. Solusi teka-teki Skinner. Asumsi bahwa perilaku berkaitan dengan kekuatan mental batin yang memiliki sifat kausal dalam pembentukan perilaku yang tidak dapat diamati, tidak dapat dijalani, dan juga tidak perlu. Perilaku yang sama dapat dijelaskan secara lebih, dapat diverifikasi, dan sederhana dengan cara mencari kemungkinan reinforcement di mana perilaku itu dihukum atau diberi penghargaan. Skinner enggan mengkonseptualisasikan hal-hal yang tak teramati yang mana perilaku itu dihukum atau diberi reward. Selanjutnya, konflik bawah sadar. Solusi Freud. Perilaku menipu diri dan kontradiktif mencerminkan struktur kepribadian universal dari nafsu bawah sadar yang tidak disadari, kecerdasan dan alasan sosial, ego, serta menahan diri secara etika melalui rasa bersalah, superego. Nah, ego dan superego ini masing-masing memiliki tujuan yang berbeda dan masing-masing pada waktu yang berbeda dapat mengalahkan yang lain. Solusi teka-teki Skinner. Skinner memilih untuk menjelaskan penjelasan tentang perilaku dalam hal variasi yang dapat diamati dan prinsip-prinsip pengkondisian operan konflik yang ditafsirkan ulang oleh Skinner. Konflik merupakan hasil dari kontingensi reinforcement yang tidak sesuai yang berasal dari lingkungan sosial. C. Kecemasan sebagai sinyal ketidakberdayaan yang menimpa. Solusi puzzle Freud. Bagi Freud, keinginan dan gagasan yang melanggar standar superego memicu kecemasan pada ego, dan itu adalah upaya ego untuk mengendalikan kecemasan yang menghasilkan psikopatologi. Kecemasan merupakan sinyal permusuhan yang dihasilkan oleh ego ketika ia merasakan bahwa terdapat ancaman internal atau eksternal akan menguasai sifat mereka. Sifat kecemasan yang dialami ego akan berubah seiring waktu perkembangan. Namun, ketika anak telah menyelesaikan Oedipus kompleks sekitar usia 6 atau 7 tahun, anak akan belajar tentang evaluasi diri tentang perilaku yang baik dan buruk untuk mengatur kerentanan ego terhadap kecemasan. Kedua, solusi teka-teki Skinner. Kecemasan merupakan emosi, dan emosi hanyalah suatu kasus khusus, perilaku yang tak sadar, yang secara umum Skinner berpendapat ketika seorang melaporkan bahwa dia merasa cemas, bagian tertentu dari kejadian pada tubuh sedang menjelaskan. Jadi, ketika orang ketakutan dikarenakan dia mendeteksi sendiri detak jantungnya yang cepat dan dirinya yang berkeringat. Menurut Skinner, kecemasan atau emosi apapun itu bukanlah penyebab melainkan konsekuensi refleks dari kontingensi penguatan. Perilaku yang terpapar dengan penguatan negatif atau hukuman menjadi sinyal yang terkondisi dan menimbulkan konsekuensi yang tak menyenangkan dalam situasi yang sama. Organisme yang dapat belajar untuk mengantisipasi akibat negatif dari mendekati pemangsa akan bertahan lebih lama. Namun,
Organisme belajar melarikan diri agar tidak dimakan dan menghindari keadaan fisik rasa takut. Bahkan, seseorang cenderung menempatkan pada reaksi tubuh mereka perasaan emosi tergantung pada situasi di mana penguatan negatif atau hukuman terjadi. Selanjutnya, mengevaluasi behaviorisme Watson dan Skinner. Seperti halnya teori kepribadian lainnya, kita akan secara singkat mengevaluasi behaviorisme dalam bentuk-bentuk penolakan, model agensi manusia, dan tingkat ideografik atau fokus nomotetik. Yang pertama, refutability. Karena kedua pendekatan Watson dan Skinner didasarkan pada tingkat yang berbeda pada penelitian laboratorium, mereka masing-masing meminjamkan diri untuk pengujian. Masing-masing menghasilkan hipotesis yang dapat diuji, dan masing-masing dari mereka memiliki bagian dari konfirmasi dan dikonfirmasi. Konsepsi Watson tentang perilaku manusia sangat bergantung pada karya awal dalam pengondisian Pavlov dan didasarkan pada penelitian laboratorium. Skinner juga memperoleh sebagian besar generalisasi dan penjelasannya dari percobaan langsung. Behaviorisme mendapat nilai tinggi dalam refutabilitas. Sebagian besar konsep imponan perilaku radikal dapat diuji secara empiris, dan meskipun mereka mencakup satu set tertentu, atau biasanya hewan, perilaku mereka sebagian besar telah dikonfirmasi di laboratorium. Yang kedua, behaviorisme dan human agency. Watson dan Skinner telah menggambarkan agensi manusia pada dasarnya sebagaimana ditentukan oleh variabel eksternal. Pada hari Watson, pandangan orang itu sendiri tentang rangsangan yang dia tunjukkan dianggap tidak relevan. Meskipun Skinner memungkinkan untuk kepentingan acara pribadi seperti pemikiran dan perasaan, variabel-variabel ini tidak memiliki status kausal dalam akun Skinner. Skinner telah mengembangkan latar belakang teoritis untuk beberapa agen manusia yang positif dalam konsep dan metode pengendalian diri. Sama seorang Freudian dapat diperoleh wawasan tentang kehidupan emosionalnya. Skinner menunjukkan bahwa seseorang dapat menjadi sadar akan stimuli yang mengendalikan perilakunya, dan kesadaran semacam itu dapat menyebabkan orang-orang memotivasi perilaku tertentu dengan memilih untuk dipengaruhi oleh satu atau keadaan lingkungan yang lain. Yang terakhir, ideografi versus fokus nomotetik. Pendekatan Watson dan Skinner bertujuan untuk menetapkan hukum umum atau temuan hukum psikologi manusia, dan mereka telah menghasilkan penelitian nomotetik. Dari keduanya, behaviorisme radikal anak mungkin paling tidak berhasil, sebagian besar karena pada waktu Watson dalam sejarah metodologi pengkondisian adalah primitif dan konsepsi yang didasarkan adalah primitif. Sebaliknya, Skinner bekerja selama bertahun-tahun dengan organisme tunggal, mengikuti pendekatan individual yang dirancang untuk menghasilkan data nomotis. Kurva tingkat respon untuk jadwal penguatan yang berbeda berdasarkan data individu yang dikumpulkan ternyata menghasilkan hukum yang dapat digeneralisasikan dari jadwal pengkondisian. Meskipun demikian, ada juga fokus ideografi pada perilaku dan sejarah pengkondisian organisme tertentu. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.